tak rasa kalau cuma suntik itu masih bisa dan tidak membatalkan puasa. Kalau menurut saya membatalkan, Mas. Membatalkan. Ya, menurut saya enggak. Karena puasa itu menahan makan dan minum. Kalau untuk obat itu kan biasanya atau suntik itu sebenarnya emergency. Ada oke. rukso, ada keringanan. Oke, kan. Ya karena darurat itu tadi. darurat. Ya sakit, dalam keadaan sakit. Sesuatu yang masuk atau keluar dari tubuh manusia itu membatalkan, tapi kecuali yang itu bentuknya najis, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hal Tarif, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Ibadah ini bukan sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga melatih kesabaran, memperkuat ketakwaan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selama sebulan penuh, umat Islam diwajibkan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak kondisi yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan tindakan medis. Salah satunya adalah suntik. Suntik bisa menjadi solusi bagi mereka yang sedang sakit, membutuhkan vaksin, atau bahkan untuk keperluan kecantikan. Ada suntik yang memberikan manfaat bagi tubuh seperti suntik vitamin agar tetap bugar, suntik obat untuk menyembuhkan penyakit, hingga suntik anestesi saat menjalani operasi. Namun di tengah kewajiban berpuasa, muncul pertanyaan, apakah suntik pada bulan puasa dapat membatalkan puasa? Kira-kira apa ya tanggapan masyarakat tentang permasalahan ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Hal Tarif dimanapun Anda berada? Kembali lagi dalam acara kita Hal Tarif Tahu Nggak Tahu Jawab Aja. Nah, pada kali ini kita akan membawa permasalahan, yaitu adalah bagaimana hukumnya seseorang yang suntik padahal dia dalam keadaan berpuasa. Yang sudah kita ketahui seperti biasanya, orang yang berpuasa itu kan nggak boleh dong ada sedikit pun cairan ataupun makanan yang masuk ke dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan suntik ini? Dan buat kalian semua yang masih penasaran seperti apa jawabannya, mari kita tanya-tanya di sekitar sini. Let's go. Oke teman-teman Hal Tarif, kali ini kita udah bersama dengan Mas siapa? Mas Rifki Khairuddin. Mas Rifki ya? Oke. Oke, Mas Rifki asalnya dari mana Mas? Dari Gresik. Wah, Gresik datang ke Cengho nih. Iya. Oke, udah bersama dengan Mas siapa? Zidan Ardi Maulana. Dipanggilnya siapa? Zidan Mas Zidan. Iya. Mas Zidan asalnya dari mana Mas? dari Surabaya. Dari Surabaya. Oke. Kita udah bersama dengan Mas siapa? Satiman. Mas Satiman. Mas Satiman asalnya dari mana Mas? Soalnya dari Cirebon. Dari Cuma Cirebon. Tinggal di Surabaya. Oh, sekarang udah tinggal di Surabaya. Oke. Jadi kayak gini, sekarang ini kan pastinya banyak banget ya suntik-suntik yang masuk ke tubuh seseorang, apalagi kalau dia lagi sakit. Nah, apalagi sekarang ini kita kan lagi dalam ranah bulan puasa seperti itu. Apalagi kan yang salah satu menyebabkan batalnya puasa itu kan masuknya cairan, asupan cairan dan juga makanan seperti itu. Nah, bagaimana dengan suntik ini? Apakah seorang yang suntik ketika dia berpuasa akan membatalkan puasanya atau tidak? Nah, kalau menurut Mas Rifki gimana? Kalau menurut saya, Oke. karena dalam keadaan sakit yang darurat, Oke. itu tak rasa kalau cuma suntik itu masih bisa dan tidak membatalkan puasa. Dan tidak membatalkan. Kalau menurut saya membatalkan, Mas. Membatalkan. Kalau menurut saya ya kan, Iya, ya, iya, apa yang membatal- saya dengar dari Iya, kalau oke. menurut saya enggak Nggak batal. batal. Nggak batal. Kalau emang nggak batal, alasannya kenapa? Alasannya karena puasa itu menahan makan dan minum. Oke. Kalau untuk obat itu kan biasanya atau suntik itu ibaratnya emergency. Emergency, Ada oke. rukso, ada keringanan. Oke, Kalau rukso, mantap. agama, iya. Oke, mantap. Ya karena darurat itu tadi. Karena darurat. Ya sakit, dalam keadaan sakit. Karena dalam sakit. Karena setahu saya itu sesuatu yang masuk atau keluar dari tubuh manusia itu membatalkan
Tapi kecuali yang itu bentuknya najis, Mas. Oh gitu. Iya. Oke, berarti intinya sesuatu apapun yang masuk ke dalam tubuh ataupun yang keluar dari tubuh Iya. itu bakal membatalkan. Iya. Oke, kecuali kalau yang keluar dari hal-hal yang najis itu baru Iya. ya nggak membatalkan. Iya. Oke, untuk teman-teman semua yang masih penasaran seperti apa jawabannya, simak kita terus karena setelah ini bakal ada jawaban dari Ustadz kita. Terima kasih banyak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang membatalkan puasa secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Ada yang membatalkan puasa secara hukum, ada yang membatalkan puasa secara hakikat. Atau dengan kata lain, yaitu membatalkan pahala puasa itu sendiri. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu hal yang membatalkan puasa secara hukum. Dalam artian ketika puasa tersebut dihukumi batal, maka nantinya kita terdapat kewajiban untuk mengqadha atau mengganti puasa yang batal tersebut setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa secara hukum yaitu dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita melalui salah satu dari 5 lubang. Nah, tatkala masuk sesuatu, baik benda padat ataupun benda cair ke dalam tubuh kita melalui salah satu daripada 5 lubang ini, maka akan membatalkan puasa. 5 lubang tersebut yaitu lubang mulut, ya dengan kita makan atau minum, kemudian lubang hidung, lubang telinga, dan 2 kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, tatkala masuk ain atau masuk benda dari salah satu dari 5 lubang ini, maka akan menyebabkan puasa kita batal. Nah, lantas bagaimana hukumnya ketika kita suntik di siang hari bulan Ramadan atau suntik dalam keadaan kita berpuasa? Maka sebenarnya terjadi khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ala kulli hal secara garis besar bahwasanya suntik di siang hari bulan Ramadan atau suntik dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa selama bukan dilakukan di 5 rongga atau 5 lubang yang disebutkan tadi. Jadi suntik di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ada sedikit pembagian. Bagaimana kalau suntik atau dalam konteks lain infus? Ya, infus atau suntik yang dilakukan dalam keadaan berpuasa. Para ulama membagi ke dalam 2 bagian. Apabila suntik atau infus tersebut dengan tujuan untuk memberikan vitamin atau pengobatan atau vaksin, maka itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau suntik atau infus tersebut dengan tujuan mengenyangkan atau memberikan nutrisi, memberikan makanan. Karena terkadang ada orang yang sakit kemudian disuntik atau diinfus dengan memberikan nutrisi makanan. Ya karena dia tidak bisa mengkonsumsi makanan layaknya orang yang sehat pada umumnya, jadi diberikan makanan melalui infus atau suntik tadi. Nah, maka jikalau tujuan suntik atau infus tadi memberikan makanan atau nutrisi kepada orang yang sakit tersebut, maka itu termasuk yang membatalkan puasa. Nah, maka solusinya bagaimana? Jikalau memang tidak dalam kondisi terlalu perlu atau darurat, tidak terlalu darurat, maka sebaiknya untuk menghindari khilaf atau perbedaan pendapat para ulama, sebaiknya suntik tersebut dilakukan setelah berbuka puasa. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.